Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Jenggi dan perbudakan di Nusantara zaman kuno. Bila Anda membaca judul video ini, Anda akan mengira bahwa yang menjadi budaknya adalah bangsa Nusantara, yaitu kita. Tidak, bukan. Ini terbalik. Bangsa Nusantara lah yang mengimpor mereka dari negeri Jenggi. Jenggi adalah sebutan untuk bangsa yang menghuni di pesisir timur Afrika bagian selatan. Lokasi bangsa Jenggi ini tercatat dalam perjalanan Ibnu Battuta. Wilayah ini mencakup kawasan pesisir Kenya, Tanzania, dan Mozambik Utara. Istilah ini juga mencakup beberapa pulau di pesisir Swahili seperti Zanzibar, Pate, dan Kepulauan Komoro. Ketika Ibnu Battuta selepas meninggalkan Mogadishu pada tahun 1331, ia melanjutkan perjalanannya dengan menumpangi kapal yang berlayar ke arah selatan menuju kawasan pesisir Swahili yang disebut negeri orang Jenggi oleh orang-orang Arab. Dalam sebuah buku berbahasa Perancis, Merveille Genin memuat sebuah cerita mengenai kerajaan Sriwijaya, menceritakan tentang wajah-wajah orang hitam wajah orang Janggi. Berikutnya juga diberitakan pada tahun 945 Masehi tibalah kira-kira 1000 perahu yang dinaiki oleh orang Wak-Wak dari daerah Sofala, kaum Janggi, yaitu di pantai Mozambik. Orang Wak-Wak saat itu, yang kepulauannya terletak berhadapan dengan negeri Cina, menegaskan sendiri datang dari jarak yang memerlukan setahun pelayaran. Mereka mendatangi pantai-pantai Afrika untuk mencari bahan yang cocok untuk negeri mereka dan untuk Cina, seperti gading, kulit kura-kura, kulit macan tutul, ambar. Yang terutama mereka cari ialah budak Janggi, karena orang Janggi itu dengan mudah menanggung perbudakan dan karena kekuatan fisik mereka. Kata Jenggi juga ditemukan dalam istilah daftar budak-budak dalam prasasti Jawa kuno seperti prasasti Perunggu yang berasal dari tahun 860 Masehi yang ditemukan di Jawa Timur. Kata Jenggi juga muncul dalam prasasti Kancana atau prasasti Gedangan pada baris 2 lempeng 6 sisi belakang. Nama orang Jenggi juga muncul dalam prasasti Lintakan dari Perunggu pada tahun 919 Masehi berasal dari Jawa Tengah. Kata Jonggi juga berkaitan dengan perbudakan kulit hitam. Juga dijumpai dalam prasasti Ganda Kuti yang berasal dari tahun 964 Saka atau 1042 Masehi. Jenggi menjadi saksi bisu perdagangan kepulauan Nusantara dan Afrika. Seorang peneliti, J. Firang, mengutip sebuah teks yang menunjukkan bahwa orang Portugis masih menjumpai pelaut-pelaut Jawa di Madagaskar ketika mereka sendiri tiba di tempat itu pada abad ke-16. Dan pada abad ke-17, orang Belanda sedikit banyak melanjutkan lalu lintas itu dengan mengimpor budak-budak Madagaskar ke Sumatera untuk dipekerjakan dalam tambang emas Salida. Meskipun begitu, salah satu kenangan yang tersisa hingga sekarang adalah keberadaan kelapa ganda besar-besar dari pohon kelapa Kepulauan Seychelles yang terdapat dalam tempat minum atau tempat sirih di antara pusaka keluarga-keluarga ningrat di Jawa dan di pulau-pulau lain di Nusantara. Awalnya diperkirakan bahwa kelapa itu terdampar di pantai Indonesia oleh arus laut, tetapi ada tanda bukti bahwa beberapa buah kelapa sengaja dibawa pulang dari pelayaran jauh. Buktinya adalah nama yang selalu diberikan kepada buah itu di Sulawesi, Pao Cengki, artinya buah dari negeri Jenggi. Hal yang menarik tentang kata Janggi adalah informasi bahwa Janggi, Jengki, Jongi, Jenggi merujuk kepada orang-orang berkulit hitam dari pantai-pantai Afrika yang dibawa ke Kepulauan Nusantara dan banyak diperjualbelikan sebagai budak. Dalam catatan Tom Pires juga menyaksikan di Sunda Kalapa banyak diperjualbelikan budak-budak.
Ada pertanyaan pada video sebelumnya, siapakah mereka? Mereka adalah orang Jenggi. Dipekerjakan di mana? Ya, dipekerjakan di pertambangan-pertambangan. Seperti dilaporkan oleh Tom Pires bahwa di kerajaan Sunda ada pertambangan batu-batu mulia seperti topas dan lain-lain. Mereka lah yang bekerja di dalam lubang-lubang pertambangan itu. Selain bekerja di bidang pertambangan, orang-orang Jenggi juga dipekerjakan di pelabuhan dan di kapal-kapal yang melayari perdagangan internasional oleh para sah bandar atau para juragan dari Nusantara. Menurut kronik Cina pada tahun 813, datang utusan dari kerajaan Holing atau Kling yang berlokasi di Shepo, merupakan sebuah translate Cina untuk kata Jawa, kepada Kaisar Tang dengan memberikan hadiah berupa burung kakatua beraneka warna, burung pincia, 4 budak sengci. Kalimat ini adalah terjemahan kata Cina untuk Jenggi. Kaisar sungguh berkenan hati dan karenanya memberikan anugerah kehormatan kepada utusan itu. Jenggi adalah orang kulit hitam yang berasal dari Afrika Selatan dan Afrika Timur, yaitu dari Zanzibar dan Ethiopia, sebagai budak belian, demikian menurut Zoetmulder. Sebutan Jenggi terdapat pula di dalam sumber data kesusastraan maupun prasasti seperti Kakawin Sumanasantaka karya Empu Monaguna, Pujangga Kediri. Juga tercantum dalam Kakawin Kresnayana, Pupuh 35, bait 10. Dalam daftar Abdi para Prasasti Jawa bertarikh 860 Masehi terdapat juga sebutan Hulun Jenggi, yaitu para abdi dari Jenggi. Para budak Jenggi tersebut dikirim dari Afrika ke Jawa, bahkan kemudian mereka dikirimkan lagi ke negeri-negeri lain seperti ke Cina dan Timur Tengah. Berita ini memiliki kesesuaian dengan pemberitaan Ibnu Lakis bahwa pada tahun 945 tiba kapal-kapal yang dinaiki oleh orang Wak-Wak di Sofala pada pemukiman orang Jenggi. Orang Wak-Wak tersebut berasal dari kepulauan yang berhadapan dengan Cina. Rupanya kata Wak-Wak boleh jadi berasal dari kata Jawa. Orang Wak-Wak telah menempuh perjalanan selama 1 tahun untuk sampai ke tempat orang Jenggi. Pelabuhan Sofala berdiri pada abad ke-8 Masehi, memelihara hamba sahaya berkulit hitam, bahkan menggaulinya. Diyakini bahwa mereka memberikan daya lindung magis terhadap kerajaan dan menambah kekuatan magis bagi mereka yang menggaulinya. Dipercaya atau tidak, nenek moyang Kepulauan Nusantara sudah melakukan pelayaran hingga mencapai pantai-pantai Afrika seperti pantai Mozambik dan Madagaskar. Dengan pengetahuan mengenai astronomi, penentuan arah, dan penentuan musim menggunakan bintang-bintang, telah membentuk jalur pelayaran internasional dari Kepulauan Nusantara hingga ke pantai Afrika, yang mungkin juga dijadikan pedoman bagi bangsa-bangsa barat untuk melanjutkan pelayaran mereka menjelajahi dunia timur jauh. Ada yang menarik dari lukisan penjelajah Portugis. Ketika mereka mengunjungi Kambay, India pada abad ke-16, ada sosok wanita Asia yang menggunakan kebaya dipayungi oleh seorang Jenggi, yaitu hamba sahayanya atau budaknya. Panggaya wanita ini mengingatkan kita pada pakaian kebaya di Nusantara. Tidak disebutkan negeri asal wanita dalam lukisan. Berdasarkan kebaya yang digunakan, kita sangat familiar dengan kebaya Melayu atau kebaya Jawa. Lalu siapakah wanita itu? Tidak ada keterangan dalam laporan ini. Lukisan ini juga mengingatkan kita pada profil relief Candi Borobudur dan beberapa candi yang berada di Pulau Jawa. Apakah mereka yang ditampilkan berambut keriting itu adalah orang Jenggi? Perdagangan budak ini terjadi sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha yang tertua berasal dari tahun 860 Masehi dalam prasasti dan masih berlangsung hingga bangsa Portugis menginjakan kaki di pantai Afrika. Hal ini memerlukan kajian penelitian lebih lanjut. Apalagi Tom Pires menyaksikan budak-budak diperjualbelikan di Sunda Kelapa. Lalu kemanakah budak-budak Jenggi itu? Menurut sebuah buku yang ditulis oleh Hawley dalam bukunya India in Africa, Africa in India, Indian Ocean Cosmopolitanism, menjelaskan adanya impor budak dari Pulau Jawa ke Timur Tengah pada tahun 1658 hingga 1807. Budak-budak itu dikirim dari Jawa, Sulawesi, Makassar, Bali, Timor, Ternate, Makau, dan lain-lain. Di dalamnya, para budak itu tidak hanya bangsa Jenggi, tetapi juga bangsa Nusantara atau Indonesia sekarang. Rupanya, pada abad ke-17 hingga abad ke-19 terjadi penurunan kualitas kehidupan di bangsa ini.
Nama Jenggi juga disebutkan dalam naskah Lontar Sang Hyang Siksa Kandang Karasian yang ditulis pada tahun 1518. Naskah ini menyebut adanya negeri Jenggi dalam konteks bahasa yang dikenal oleh kerajaan Pajajaran. Dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karasian ini tidak menyebutkan konteks lain tentang negeri Jenggi selain konteks bahasa. Namun dalam naskah Sang Hyang Sasana Mahaguru terdapat kalimat teguran dari Pandita terhadap perbudakan. Perilaku memperbudak manusia disebut sebagai salah satu trimala wisesa, yaitu 3 keadaan kotor atau berdosa. Nya ieu nu disebut trimala wisesa ayana di Sang Prabu, Rama, Resi jeung Tarahan. Ieu eces nama aya nu katingali keur susah, kalah dijual dijieun budak belian atawa dirampas jeung dipaehan. Nya eta nu disebut Pancakapataka, disebut oge trimala wisesa, omongan Sang Pandita. Inilah yang disebut 3 malapetaka dalam kekuasaan Trimala Wisesa, adanya di Sang Prabu, Rama, Resi, dan Taraha. Inilah penjelasannya, ada yang terlihat sedang susah lalu dijual diperbudak atau dirampas dan dibunuh. Itulah yang disebut 5 kesengsaraan Pancapataka. Disebut juga 3 malapetaka dalam kekuasaan Trimala Wisesa, ucap Sang Pendeta. Adanya teguran Sang Pendeta dalam naskah di atas bisa jadi menunjukkan bahwa peristiwa perbudakan itu memang terjadi di kerajaan Sunda dan Pajajaran. Dalam video ini saya mengajak rekan-rekan, saudara-saudara, para sedulur, para saderek sadaya, kiranya kita sama-sama bisa mengambil hikmat atau hikmah tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu. Ada sebuah cerita tentang kebangkitan Nusantara dalam siklus 7 abad atau 700 tahunan, yaitu abad ke-7 dengan munculnya kekuasaan Sriwijaya, abad ke-14 dengan munculnya kerajaan Majapahit, dan abad ke-21 yaitu zaman sekarang ini, di zaman Indonesia ini. Seperti dijelaskan oleh para pelancong asing ke negeri ini, bahwa saat itu bangsa Jawa sangat makmur hidupnya, banyak menggunakan emas di dalam tubuhnya, bahkan rantai anjing pun terbuat dari emas. Di dalam abad kebangkitan itu, dan ketika kita berada dalam kemakmuran, mari kita ingat kembali kejayaan masa lalu leluhur kita memperbudak bangsa asing, agar peristiwa ini tidak terjadi atau kita ulangi di abad 21 ini, di masa kejayaan kita. Saya percaya bahwa dalam kehidupan tidaklah berjalan tanpa rencana, tidaklah semua berjalan secara kebetulan. Ada hukum sebab akibat yang kita menyebutnya sebagai karma atau hukum karma. Tanpa disadari, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan oleh para pendeta yang weruh permana tinggal di masa lalu, mengingatkan kita jika terjadi dahulu di saat leluhur kita berjaya memperbudak bangsa Jenggi, kemudian tanpa kita sadari, kita diperbudak oleh bangsa Belanda dan Jepang yang totalnya hingga ratusan tahun. Ini sangat jelas seperti menggambarkan kita pernah menjalani karma itu. Jika kita bisa mengaji diri, tentu kita akan tersadar dari semua peristiwa yang terjadi bukanlah kebetulan. Dalam konsepsi karma yang telah kita jalani hari ini adalah akibat yang disebabkan oleh peristiwa di masa lalu. Jika demikian, maka kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan leluhur kita, dan kita bersaksi bahwa bangsa ini telah menjalani karmanya, dan berkatilah kami menjadi bangsa yang berjaya kembali dengan penuh cinta dan belas asih.